Pertama saya betul-betul tidak tahu ya, bermimpi pun tidak. Kalau saya bisa dipilih atau diminta untuk menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Hari itu hari Jumat saya mau ke Bandung mengisi acara ceramah ya. Terus ditelepon, Pak nanti habis Jumat ini akan ada pelantikan. Kalau nggak ada suratnya, nggak ada emailnya, nggak ada SMS-nya. Tiba-tiba Pak nanti mau dilantik, dikukuhkan sebagai apa, saya katakan. Masa nggak tahu itu imam besar Masjid Istiqlal. Sebelah yang benar, ini kan teman saya nggak enak. Karena waktu itu kan almarhum masih hidup ya. Kurang apa beliaunya? Ya itu kan periodenya sudah selesai dan pokoknya saya juga nggak tahu. Nanti ketemu Pak Menteri lah. Jadi saya waktu saya ke Pak Menteri, Pak ini bagaimana ceritanya kok saya sampai di sini diminta untuk ini imam besar. Masjid Istiqlal ini kan masjid negara, simbol negara, terbesar di Asia Tenggara, terbesar ketiga di dunia kan. Jadi Masjid Istiqlal itu simbol. Nah, pokoknya sudah sounding atas bawah, semuanya juga mendukung Pak Nasar. Nah, alhamdulillah setelah itu dengan syarat lagi bahwa saya merasa bukan orang yang paling tepat untuk menjadi imam besar. Masih banyak senior saya, ulama-ulama besar itu yang capable untuk itu. Dengan catatan nanti saya akan membuka diri, diberi waktu, diberi kesempatan untuk memberikan sharingnya kepada kita, terutama saya selaku imam besar. Karena kalau di luar negeri ya namanya imam besar masjid itu bukan hanya imam ya, tapi imam dalam pengertian pemimpin umat sekaligus. Jadi representasi umat Islam seperti di Amerika. Nah, memang saya juga pernah jadi imam besar di Amerika ya. Tahun 2004 2005 itu ada kita imam center, saya diminta di situ, bahkan tinggal di imam center itu lebih 1 tahun mendampingi teman-teman di Amerika, di Washington itu. Nah, pulang dari sana saya kembali ke Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa itu kan tadinya nggak populer tuh. Saya melihat ini masjid di Menteng kok mubazir, hanya dipakai sholat Jumat, jamaahnya itu kecil karena memang nggak ada perkampungan di sekitarnya itu kan. Nah begitu saya bikin pengajian, wah penuh-penuh itu. Sudah 10 tahun saya di Masjid di Sunda Kelapa. Sebelum saya ke Amerika, saya memang ikut pendiri Masjid Atin, almarhum Pak Harto itu ya. Jadi saya tongkrongin di situ, bahkan tinggalnya di situ juga bersama Pak Quraisy Shihab ya. Nah, terus saya ke Amerika, ke Kanada ya sekolah, pulang, nah kembali lagi ke Atin. Nah, kemudian kembali ke Jakarta, pimpinan di situ, pembantu rektor 4, kemudian pembantu rektor 3, tapi mengelola masjid kampus juga. Nah jadi itulah pengalaman-pengalaman kecil kami dari masjid ke masjid. Nah setelah menjadi wakil menteri agama terakhir ya, sebelumnya juga Dirjen Bimas Islam. Jadi Istiqlal ini memang tidak asing buat saya, karena ketika saya masih dirjen dulu selama 6 tahun ya, memang berada di bawah Dirjen Bimas Islam. Anggarannya, pembinaannya di bawah direktorat saya pada waktu itu. Kemudian naik menjadi wakil menteri agama, tetap anggarannya pun juga kita pertahankan ya. Karena kalau mengharapkan dana dari dalam, isi celengan masjid yang 12 hektar ini dengan lantai 4 tambah basement, karyawannya 300, pasti nggak cukup. Sementara ini jadi lambang negara kan, simbol negara. Kalau ini kumuh kan Indonesia malu itu. Nah, atas dasar perjuangan kita itu juga dapatlah APBN untuk pengelolaan pemeliharaannya dan juga termasuk kualitas dakwah dan jamaahnya gitu. Nah kembali ke pertanyaan Anda tadi bahwa menjadi imam besar Istiqlal ini bagi saya itu lebih berat bebannya ketimbang dulu menjadi dirjen bahkan wamen. Seandainya pun menteri, jangan-jangan ini menjadi imam besar, tanggung jawab morinya itu lebih besar daripada
menjadi menteri agama ya kan. Kalau menteri agama itu kan semuanya ada aturannya, semuanya ada konstitusinya. Ini sangat otonom masjid ini. Jadi representasi lahir batinnya masyarakat Indonesia ada di sini kan. Nah kita nggak boleh main-main dan kita betul-betul harus mengarahkan umat ini ke depan seperti apa. Seperti yang pernah saya nyatakan pada waktu habis pelantikan, obsesi Pak Nasar itu apa? Saya bilang tidak banyak opsi saya ke Masjid Istiqlal. Yang pertama, saya bermimpi menjadikan Masjid Istiqlal itu kiblat peradaban umat Islam. Bukan saja Indonesia, bukan saja Asia Tenggara, tapi dunia. Kalau di Mekah ada kiblat ibadahnya umat Islam, maka Istiqlal itu nanti bisa menjadi kiblat peradaban Islam internasional. Memenuhi syarat kok. Umat Islam terbesar ada di Indonesia. Kemudian juga Asia Tenggara terbesar itu adalah Indonesia. Kemudian juga Indonesia jauh dari pusat konflik yang namanya Israel ya kan, dan Timur Tengah. Indonesia itu negara Islam yang paling pertama meraktekkan demokrasi sampai kepada pemilihan kepala negara secara langsung. Mana ada dunia Islam yang seperti kita ini kan. Sesekuler apapun Turki, Indonesia lebih terbuka dalam rangka memilih kepala negaranya kan. Nah di samping itu juga kekayaan alamnya luar biasa. Di bawah mulai dari atas itu ada minyak, ya kan, dalam bentuk sawit. Di bawah sawit itu ada batu bara, di bawah batu bara itu ada minyak, gas dan seterusnya. Lautnya terkaya di dunia, luas wilayahnya juga terluas, karena kan kita lihat garis lautnya itu kan. Nah, dan yang paling penting lagi bonus populasi Indonesia ini kan, usia produktifnya bangsa Indonesia itu justru sekarang paling bagus. Ya, bandingkan Eropa dan Amerika, mereka itu kan awet tua ya kan. Nah, kita Indonesia ini populasinya sekitar 60% usia-usia produktif. Bandingkan Amerika sekitar 60% itu usia-usia pensiunan gitu kan. Jadi dari segi tenaga, energi, waktu, kesiapan mental, pikiran, mereka itu sudah tua. Nah kita di Indonesia, bonus population ini betul-betul satu hal yang sangat menjanjikan. Justru energi kita berada pada usia muda yang produktif ini, itu mayoritas di Indonesia. Sekitar 60% lebih usia produktif itu ada di Indonesia ini. Nah karena itu saya berobsesi betul bagaimana menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai simbol peradaban dunia Islam moderat. Bagaimana menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai simbol umat Islam Indonesia yang mengesankan dunia ya. Bagaimana menjadikan Masjid Istiqlal pusat peradaban dunia Islam. Bagaimana menjadikan Masjid Istiqlal ini tempat untuk melahirkan produk-produk Islam yang selama ini kan kita menjadi konsumen. Nah kita ingin mengobsesikan bagaimana umat Islam ini menjadi produsen terhadap pikirannya sendiri. Selama ini kan pemikiran Islam itu, pemikiran-pemikiran apapun, bahkan IT pun, itu konsumen. Kita itu umat Islam menjadi konsumen terbesar sekarang ini. Kapan menjadi negara produsen? Nah produsen itu tidak mesti harus melahirkan teknik ya kan, mesin-mesin, persenjataan dan sebagainya. Pikiran pun juga bisa menjadi salah satu bentuk output produktivitas umat Islam Indonesia. Sekarang pemikir-pemikir Barat itu, masa kita belajar Islam di Kanada, belajar Islam di Amerika, belajar Islam di Inggris, Prancis. Mestinya kan mereka itu belajar Islam ke Indonesia. Ini kan masih suasananya terbalik ya. Jadi bagaimana, sampai kapan kita akan menjadi konsumen pemikiran buatan orang lain ya kan. Nah, saya melihat sangat potensial Indonesia ini bisa menemukan jati dirinya yang sangat istimewa. Karena kita lihat separuh Muslim scholars Indonesia itu berasal dari Timur Tengah, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Libya, Lebanon. Separuhnya lain itu kan dari Eropa. Di situ ada Inggris, ada Belanda, ada Prancis,
Belgia, tambah Amerika dan Kanada. Nah, mereka itu semuanya pulang ke Indonesia. Jadi di Timur Tengah itu kan sangat kaya dengan materi, tapi miskin metode kan. Tapi di Barat sangat kaya dengan metode, tapi tidak memadai materinya. Datanglah mereka ke Indonesia. Jadi saya melihat Indonesia ini adalah muara perjumpaan studi Timur dan Barat. Jadi tempat berjumpahnya Timur dan Barat itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa melahirkan sintesa raksasa, menjembatani epistemologi keilmuan Barat dan epistemologi keilmuan Timur. Muaranya nanti di Indonesia. Jadi mazhab Indonesia, mazhab keislaman Indonesia itu nanti mengambil apa yang positif dari Barat, mencegah apa yang kurang bagus ya, dan mengambil apa yang positif dari Timur Tengah dan menyampingkan apa yang mungkin nggak kondusif dengan bahasa kita. Sehingga di sini ada 3 komponen. Komponen pertama tentu komponen lokal kita ini ada. Kemudian arus pemikiran Muslim scholars jebolan dari Barat, ya. Kemudian Muslim scholar dari Timur Tengah. Jadi kombinasi antara Timur Tengah, dunia Barat dan lokal Indonesia itu akan melahirkan mazhab Indonesia, akan melahirkan kiblat peradaban baru dalam dunia Islam. Nah, ini obsesi kita di Masjid Istiqlal ini. Kebetulan Masjid Istiqlal ini sangat-sangat kondusif dan potensial untuk dikembangkan. Karena satu sisi ini dikelola oleh negara, tapi pada sisi lain negara memberi kepercayaan terhadap masyarakat untuk mengelola Masjid Istiqlal. Ya, jadi pengurusnya Istiqlal ini tidak selamanya dan tidak mesti harus pegawai negeri kan. Kebanyakan diantaranya ini adalah tenaga-tenaga kontrak ya, tenaga lepas. Dan ada 300 termasuk cleaning service. Nah, yang segelintir di atas itu memang ada yang pegawai negeri, tapi pada umumnya mereka itu udah pensiun. Nah, saya yang masih aktif ya sebagai guru besar di Jakarta, ya jadi diminta untuk mengabdikan diri, selain mengabdikan diri juga di alma mater saya kan. Nah, sekarang kita bagi waktu, kapan mengajar dan kapan di Masjid Istiqlal ini. Memang kalau kita lihat di dalam tupoksi saya sebagai imam besar, kan di sini ada dua kekuatan ya. Ada yang pertama imam besar ya kan, namanya imam itu pemimpin ya, imam besar. Jadi simbolnya Istiqlal. Kemudian ada namanya badan pengelola, ada badan pelaksana pengelola, BPP MI, badan pelaksana pengelola Masjid Istiqlal. Nah, itu bertanggung jawab untuk kebersihan, bertanggung jawab untuk ketertiban jamaah dan seterusnya. Ya, jadi wilayahnya pemeliharaan masjid lah. Itu ada juga. Nah, jadi berdua kami di sini bersama dengan pasukannya menciptakan masjid pertama Istiqlal ini harus bersih, Istiqlal ini harus tertib, Istiqlal ini juga harus menjadi lambang kebanggaan, Istiqlal ini selalu memasyarakatkan ide-ide baru, Istiqlal selalu harus menawarkan sesuatu yang baru, dan Istiqlal selalu dekat dengan masyarakat. Aneh kalau masyarakatnya tidak dekat dengan masjid. Karena itu saya sering mengatakan, seandainya Masjid Istiqlal harus rusak cepat, karena dipakai, lebih baik rusak cepat ketimbang mengkilap tapi nggak pernah dipakai. Ya kan? Jadi falsafah saya, seluruh space yang kosong di atas itu ada studi-studi, mau belajar ngaji, mau belajar bimbingan tes misalnya fisika, kimia, biologi, tadarusan Quran, monggo pakai space yang ada di Istiqlal ini. Ya, itikaf sebentar lagi itu kami buka 24 jam. Pokoknya dari manapun juga, kalau perlu dari negara manapun juga, datanglah ke Istiqlal untuk mempertemukan wawasan dan sekaligus memperluas wawasan ya kan. Kemudian juga tupoksi kami di Masjid Istiqlal ini adalah menyelesaikan topik-topik khutbah Jumat. Jadi berseri nanti dari Jumat pertama sampai Jumat terakhir, itu sepertinya semacam kurikulum dakwah itu kan. Sehingga nanti antara satu mubalik dengan mubalik yang lain nggak pernah ada tumpang tindih. Karena kita bikin silabunya kan. Misalnya khutbah Jumat pertama tentang apa, itu dilanjutkan dengan topik yang mirip
Jumat kedua, ketiga, dan empat, bahkan mungkin sampai Jumat keenam. Nah, kita pindah lagi ke tema lain. Dan selalu ada tema baru di sini. Demikian pula pengajian eksekutifnya. Di sini kita hari Jumat pagi, kemudian juga pengajian masifnya itu hari Sabtu pagi, saya sendiri membinanya, yaitu pengajian Ihya Ulumuddin. Kenapa Ihya Ulumuddin dipilih Masjid Istiqlal? Karena Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini luar biasa. Sudah diterjemahkan 12 bahasa asing dari bahasa Arab itu, dan itu dikaji bukan hanya orang Islam tapi juga oleh orang-orang non-Islam. Karena kan statement-statement Imam Syafi'i itu sangat universal dalam Ihya Ulumuddinnya kan. Nah, kami aneh kan kalau orang lain mengkaji Ihya Ulumuddin, kita sendiri orang Indonesia yang Sunni mayoritas masa nggak tahu Ihya Ulumuddin. Kan Ihya Ulumuddin itu kan buku tasawuf Sunni yang paling terbesar sekarang ini. Jadi dengan segala kesederhanaan saya memberanikan diri untuk mulai mengkaji Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin fungsinya untuk membimbing akhlak berpikir, membimbing akhlak berspiritual, membimbing akhlak berperilaku. Itu hebatnya Ihya Ulumuddin, bimbingan berpikir, bimbingan merasa, bimbingan fisik, perilaku, dan seterusnya. Memang saya mengatakan bahwa sebagai representatif masjid negara, dan negara kita ini adalah negara Pancasila, dan Pancasila itu adalah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, ya kan, kesetaraan gender, kemudian juga menghargai pluralitas, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Jadi kultur masyarakat kita yang terbuka seperti ini, itu harus menjadi cerminannya harus ada di Istiqlal. Jadi memang kami tegas ya bahwa di Istiqlal ini, mohon maaf, tidak akan kami izinkan untuk menjadi arena politik praktis. Mohon maaf, partai politik manapun, baik partai politik yang beroposisi maupun partai politik yang berkuasa, tidak boleh menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai arena untuk melakukan praktek politik taktis gitu kan. Biarkanlah masjid ini menjadi oase spiritual milik semuanya partai, milik semuanya mazhab, milik semuanya ormas-ormas, milik semuanya umat Islam, bahkan milik bangsa, karena bukan hanya orang Islam yang bisa masuk di Masjid Istiqlal. Ya, tamu-tamu kita itu hampir setiap hari itu ratusan, baik muslim maupun non-muslim. Setiap kali ada tamu dari istana, itu pasti mampir ke Masjid Istiqlal, karena one of the best Indonesian symbol adalah Istiqlal di Indonesia. Nah, rasanya mereka itu nggak sah ke Indonesia tanpa menginjakkan kaki di Istiqlal, termasuk juga Mr. Obama yang dulu kan pernah datang. Nah, jadi memang saya berobsesi menjadikan Masjid Istiqlal ini sebagai masjid untuk semua. Ya, jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa Masjid Istiqlal itu masjidnya NU atau heavy-nya ke Muhammadiyah. Enggak. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Wasliyah, mau apapun juga, yang penting umat Islam dan punya visi ke depan. Nah, cuma memang siapa yang akan memberikan khutbah Jumat misalnya, narasumber, kami harus selektif ya. Karena itu tadi, saya tidak ingin menjadikan masjid ini milik satu mazhab, milik satu golongan. Bagaimana Masjid Istiqlal ini adalah masjid untuk semua. Ya, ini yang sangat penting kita pertahankan. Dan kita juga di sini membagi juga, bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang usia yang lanjut ya kan. Porsi generasi muda pun kami juga kasih haknya di sini, termasuk khutbah dan termasuk narasumber. Anda lihat tadi yang pemberi ceramah itu kan masuk kategori kita di sini mewakili generasi muda kan. Jadi tidak fair kalau yang penceramahnya hanya orang-orang yang pensiunan. Siapa yang mewakili generasi muda? Ya, itu kita bagi. Memang porsinya lebih besar untuk para senior, tapi sudah mulai diberikan haknya para generasi muda untuk regenerasi akan datang. Nah, terkait dengan toleransi tadi, kami mempraktekkan toleransi yang sejati di sini.
contohnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, penuh sesak di sini kan, atau ada event-event tertentu di sini, meluber sampai ke jalan raya. Bahkan tetangga kita di sini ada kan katedral itu, halaman parkirnya pun juga kami pinjam, dan memang dipinjamkan untuk digunakan parkir jamaah-jamaah Masjid Istiqlal. Tapi pada saat yang bersamaan juga, atau pada saat berbeda nanti, suatu saat katedral itu juga ada event tertentu yang sangat penting, tempat parkirnya nggak ada kan, kami buka diri juga untuk menggunakan lapangan parkir kami yang luas ini untuk digunakan katedral. Ya, jadi kalau ada tamu nyata katedral, dia pingin juga masuk ke Istiqlal, welcome, kan cuma jalan kaki kok. Kemarin wakil Perdana Menteri Turki, kemudian Cina datang tuh jalan kaki dari katedral ke sini. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada juga tamu-tamu khusus ke Istiqlal, kami juga selalu menunjukkan bahwa ini tetangga kami itu ada katedral Protestan, ada yang sebelah sini, tapi mapping kita itu ada itu. Istana dari sini, Monasnya ada di situ, kita tunjukkan semuanya. Jadi dari segi penempatan space Istiqlal ini sangat strategis kan. Berada di samping istana, berada di samping alun-alun, berada di samping pasar ya, pasar baru, dan berada di sela-selahnya dikerumuni oleh rumah-rumah ibadah lain, ya kan. Jadi kehadiran Masjid Istiqlal di tengah majemuknya Jakarta itu satu contoh Istiqlal ini memang harusnya menjadi masjid yang moderat, ya kan. Tidak tepat kalau Masjid Istiqlal ini menjadi aliran keras atau juga menjadi aliran liberal. Nah, biarkanlah Istiqlal ini menemukan dirinya, bentuknya seperti apa bentuknya Indonesia. Jadi miniatur Indonesia ini adalah Istiqlal.